mumpung kita ngulang nih, share kepada keluarga kita, supaya keluarga kita tahu tentang ilmu ini, kesalahan-kesalahan dalam sholat, supaya sholatnya sah. Ya, boleh teman-teman, kita kompakan yuk jari kita, supaya jari ini bersaksi di hadapan Allah. Kita jadikan jari ini, tangan ini bersaksi di hadapan Allah bahwa dulu ketika semasa hidup di dunia suka dipakai untuk menyebarkan ilmu agama. Boleh teman-teman? Yuk. Caranya tekan tombol share-nya sekarang. Iya buruan, sebentar, sabar. Silakan tekan tombol share-nya sekarang. Kita kompakan, kita capai 2000 mata memandang, bisa. Yuk kita bekerja sama. Ya, banyak yang share, saya tidak dapat apa-apa. Saya hanya ingin membagikan ilmu ini kepada orang yang lebih luas. Boleh teman-teman? Silakan, belum ada yang share, tekan tombol share-nya sekarang. Kita akan ulang. Kelamaan, santai, sabar. Kalau tidak mau sabar, silakan, saya tidak paksa, boleh keluar. Ya, yang mau saja, kita akan mendapatkan ilmu, manfaat untuk sholat kita. Yang tidak mau membuka hati, silakan keluar. Saya persilakan keluar. Yang tidak mau, silakan teman-teman. Yuk kita kompakan, sebarkan sebanyak-banyaknya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Saya ulang cuma satu kali. Saya ulangnya cepat. Semuanya mesti fokus. Saya ulangnya cepat. Bismillah. Delapan perkara di dalam sholat kita lakukan, menjadikan sholat kita batal, menjadikan sholat kita tidak sah. Selama ini tanpa kita sadari, hukumnya haram kita lakukan di dalam sholat. Yang pertama, menghentikan sholat apabila ada yang panggil. Siapapun yang panggil kita sedang sholat, ibu kita panggil, ayah kita panggil, suami kita panggil, kemudian kita menghentikan sholat, hukumnya haram. Kalau sholat yang sedang kita kerjakan adalah sholat fardu, kalau sholatnya sholat sunnah, hukumnya sunnah, kita membatalkan sholat. Paham? Paham ya? Kalau sudah paham, komen paham. Kita masuk ke masalah selanjutnya. Bismillah. Paham? Masalah kedua, fokus semuanya. Menghentikan sholat ketika terjadi kesalahan. Ini sulit nih. Contoh teman-teman, ayah bunda, kita sudah sholat nih, sedang sholat, sudah masuk rakaat kedua. Tiba-tiba di rakaat kedua kita baru ingat, ya Allah, tadi saya lupa belum baca Fatihah. Ya Allah, saya tadi di rakaat sebelumnya saya lupa sujud. Sujudnya cuma satu kali. Kita lupa rukun sholat. Ada yang pernah ada? Coba. Yang pernah lupa rukun sholat, sudah tertinggal di rakaat sebelumnya, komen pernah. Yang pernah, komen pernah. Yuk teman-teman, silakan respon ya. Jawab di kolom komentar supaya kita enak belajarnya. Pernah. Alhamdulillah. Teman-teman, pasti kita pernah tertinggal rukun sholat. Ada yang teruskan sholat, ada yang hentikan sholat, betul? Kita lupa rukun sholat, kemudian kita teruskan sholat, sholatnya tidak sah. Karena kita tidak sempurna rukun. Salah satu syarat sah sholat adalah sempurna rukun dan ya, kalau rukunnya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Ada yang bolong rukunnya diteruskan, sholatnya tidak sah. Menghentikan sholat, hukumnya haram. Kita melakukan dosa di dalam sholat. Kalau kita hentikan sholat, maka jawabannya ada dua rumus. Inilah jawabannya. Yang pertama, posisi sama. Yang kedua, posisi beda. Siap teman-teman, masuk ke posisi sama. Ini rakaat 1, ini rakaat 2. Bayangkan kita sekarang sudah masuk di rakaat kedua, sedang berdiri membaca Fatihah. Dikala kita sedang berdiri membaca Fatihah, tiba-tiba kita baru ingat, ya Allah, tadi saya di rakaat sebelumnya saya lupa belum baca Fatihah. Apapun rukunnya, ini hanya contoh. Posisi kita sekarang dengan posisi rukun yang tertinggal, posisinya sama, maka teruskan sholat. Tapi bukan teruskan begitu saja. Teruskan sholat kita, rakaat yang kedua ini dihitung sebagai rakaat yang pertama. Paham? Rakaat yang tadi tidak baca Fatihah dianggap tidak ada, tidak dihitung rakaat. Paham? Kalau sudah paham, silakan komen paham. Baru satu yang paham? Yang paham baru satu teman-teman? Paham, alhamdulillah. Yang kedua, posisi berbeda. Ini rakaat pertama, ini rakaat kedua. Bayangkan kita sekarang sedang berada di rakaat kedua, sedang berdiri membaca Fatihah, tiba-tiba kita baru ingat, ya Allah, tadi di rakaat sebelumnya saya lupa belum sujud. Saya sujudnya cuma satu kali. Maka saat ingat kita langsung kembali. Langsung sujud, kembali ke posisi sujud, tunaikan sujud yang lupa. Posisi sujud kita kembali, ini rakaat yang pertama kita. Kita kembali dihitung rakaat yang pertama. Paham? Paham teman-teman? Dua rumus cara penyelesaian kita lupa rukun. Jadi jangan diteruskan begitu saja karena sholat kita nanti tidak sah. Jangan dihentikan karena kita melakukan perbuatan haram dosa dalam sholat. Paham? Yang ketiga, dari 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah, hukumnya haram kita lakukan di dalam sholat. Yang ketiga, lupa rakaat. Ragu-ragu pada rakaat. Siapa yang pernah? Komen pernah nih yang pernah. Lupa rakaat, ini masalah sejuta umat nih. Biasanya kita lupa rakaat itu antara 3 atau 4, betul?
Biasanya kita lupa rakaat itu antara 3 atau 4. Ya Allah, saya sekarang rakaat berapa ya? 3 atau 4? 3 atau 4? 3 atau 4? Kita putuskan ambil yang 4. Sholat kita tidak sah. Kita wajib pilih yang sedikit. Cara penyelesaiannya, kita wajib pilih yang sedikit. Wajib ambil yang sedikit. Paham teman-teman? 3 atau 4 ya? Ambil 3. 2 atau 3, ambil 2. Tapi jarang. Kebanyakan 3 atau 4. Terus misalkan 1 atau 2, pilih 1. Paham? Kalau sudah paham, komen paham. Kita lanjut ke masalah yang keempat. Masalah yang keempat, kesalahan yang sering dilakukan adalah ragu-ragu untuk membatalkan sholat. Contoh, kita sudah sholat masuk rakaat keempat, tiba-tiba muncul rasa sakit perut. Ya Allah, saya sakit perut. Tapi tanggung, sebentar lagi mau beres. Batalin jangan, lanjutin atau toilet. Maka teman-teman, itu kita ada keinginan untuk membatalkan sholat. Betul? Suami pulang ketuk pintu, aduh pintunya dikunci, saya sedang sholat, batalin jangan ya. Buka jangan. Ada keraguan-raguan untuk membatalkan sholat. Sebenarnya sholat kita auto batal. Siapa yang baru tahu? Jika keraguan itu bertahan lebih dari 3 sampai 5 menit, 5 detik. Jika keraguan itu, keinginan untuk membatalkan sholat, kita buang dalam waktu tumaninah 3 sampai 5 detik, sholat kita masih aman, bisa dilanjut. Contoh, kita sedang sholat sakit perut, ya Allah lanjut jangan. Baru 2 detik, 3 detik, saya yakin, saya mau lanjut, saya kuat, mau dilanjut. Sholat kita sah. Kalau yakinnya cepat, 3 sampai 5 detik. Kalau yakinnya lama, tidak datang keyakinan, batalin jangan. Sholat kita auto batal. Paham teman-teman? Kalau sudah paham, silakan komen paham, supaya kita langsung lanjutkan kepada poin kelima nih. Masalah kelima, dari 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah, hukumnya haram kita lakukan di dalam sholat. Yang kelima adalah ragu-ragu pada niat sholat. Hati-hati nih. Kita sedang sholat duhur, kita pasti niat di awal. Di tengah-tengah sholat, contohnya di rakaat 2 atau 3, tiba-tiba ada setan datang menghampiri kita, menggoda kita, menyebabkan muncul keraguan di dalam hati kita. Ya Allah, tadi saya niat sholat apa ya? Tiba-tiba aja muncul keraguan. Ada yang pernah ada? Coba, yang pernah komen pernah. Ya Allah, perasaan saya benar niatnya sudah duhur, tapi rasa-rasanya juga saya malah niat sholat asar. Ada yang pernah? Pernah. Kita ragu pada niat. Banyak orang yang langsung hentikan sholat untuk mengulang sholat. Banyak juga yang teruskan sholat dengan alasan, saya mah lanjutin aja, Allah maha tahu tadi saya niat apa. Coba, kita tim yang mana? Hentikan sholat atau teruskan sholat? Maka teman-teman, menghentikan sholat gara-gara kita ragu pada niat. Aduh, saya ragu zuhur atau asar. Ragu, saya ulang aja lah. Kita menghentikan sholat, hukumnya haram. Siapa yang baru tahu? Yang baru tahu, komen baru tahu. Haram menghentikan sholat. Teruskan sholat, Allah maha tahu, sholat kita batal. Maka jawabannya adalah yakin secepatnya. Kita mesti wajib yakin secepatnya. Saya tadi niatnya apa ya? Zuhur atau asar? Yakin secepatnya. Saya yakin niatnya sudah benar, yaitu niat sholat duhur. Yakin secepatnya itu secepat apa? Secepat kita membaca kalimat subhanallah. Subhanallah berapa detik? 3 sampai 5 detik. Ya, teruskan sholat dengan mendatangkan keyakinan. Kalau kita teruskan sholat dalam keadaan ragu-ragu, tidak mendatangkan keyakinan secepatnya, sholat kita batal. Paham? Kalau nggak yakin gimana? Nggak yakin sholatnya batal. Kalau kita diteruskan, kalau nggak yakin kita hentikan sholatnya haram. Proses, kegiatan, perbuatan menghentikan sholat hukumnya haram. Paham? Kalau sudah paham, komen paham. Ya, teman-teman yang sudah paham, komen paham. Kita lanjut ke masalah ke-6. Masalah ke-6, dari 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah, hukumnya haram kita lakukan di dalam sholat adalah salah pada takbiratul ihram. Banyak orang yang melakukan kesalahan pada takbiratul ihram, yaitu memanjangkan huruf A pada kalimat Allahu Akbar. A-nya dipanjangkan di awal. Banyak tidak? Saya tanya. Banyak tidak orang yang gini bacanya, A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar. Biasanya imam, supaya suaranya terdengar indah, supaya terdengar suaranya merdu dan lantang, dipanjangkan A-nya, Allahu Akbar. Banyak atau tidak? Coba, pernah atau tidak kita mendengar? Maka teman-teman, kita panjangkan huruf A. Allah, sholatnya tidak sah. Hukumnya haram melakukan memanjangkan A. Allah tuh pernah, sering. Sholatnya tidak sah, hukumnya haram karena kita mengubah makna. Allahu Akbar artinya Allah maha besar, betul? Tapi ketika kita panjangkan A-nya, Allah, jadi apakah Allah maha besar? Kita mempertanyakan kemahabesaran Allah. Bahaya tidak teman-teman? Bahaya tidak? Banyak atau tidak yang sering baru belajar sholat? Hati-hati Kang komen ya. Kang komen hati-hati nih.
Ya, jangan seperti itu kepada orang lain. Kita semua sedang belajar. Ya, jangan merasa diri paling hebat, paling benar. Saya sudah lama menguasai ilmu sholat. Hati-hati. Hati-hati. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Yang lain masih belajar, kita jangan seperti itu. Teman-teman, paham? Kalau sudah paham, komen paham. Kita masuk ke masalah ke-6. Ini baru satu syarat. Sedangkan syarat takbiratul ihram semuanya ada 16 syarat. Ada 16 syarat takbiratul ihram. Ini baru satu syarat. Satu syarat saja kita tidak penuhi. Kita langgar satu syarat saja, sholat kita tidak sah. Kita melakukan dosa di dalam sholat. Maka kita harus kuasai 16 syarat takbiratul ihram. Kita wajib belajar. Ya, jangan merasa, saya mah sudah bisa sholat, kemudian tidak mau belajar. Dosa, teman-teman. Hati-hati. Teman-teman, kita masuk ke masalah ke-7. Dari 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah, hukumnya haram kita lakukan di dalam sholat. Yang ke-7, salah pada niat sholat. Nih, ini bahaya nih, fatal akibatnya. Salah pada niat sholat. Niat sholat ada 3. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah berwaktu, contohnya duha. Ada sholat sunnah tanpa waktu, contohnya taubat. Sholat fardu kita wajib memenuhi 3 syarat kalimat niat. Sholat sunnah 2, sholat sunnah tanpa waktu 1. Teman-teman, niat itu di dalam hati. Niat di dalam hati menggunakan bahasa yang kita pahami. Sedangkan mengucapkan niat, mentalafuzkan, mengucapkan niat sunnatan, hukumnya sunat. Wa mahaluhu fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ketika kita takbir, Allah, disitulah kita niat. Di dalam hati menggunakan bahasa yang kita pahami. Caranya seperti ini yang benar. Kita lanjut ke sholat fardu nih. Sebutkan, i'tikadkan kalau kita niat. Aku niat, wajib. Sholat fardu, sebutkan fardunya. Zuhur, sebutkan jenis fardunya zuhur. Banyak orang yang salah pada takbir, tidak menyatakan kalimat fardu di dalam hatinya. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tidak sebutkan kalimat fardunya. Sholat kita selama ini tidak sah, teman-teman. Sholat kita selama ini tidak sah. Tidak sebutkan fardunya. Wajib sebutkan kalimat fardu di dalam hati kita. Paham? Paham atau tidak? Siapa nih yang suka sampai tadi terakhir sholat tidak nyatakan kalimat fardu? Coba komen B. Yang nyatakan fardu sampai tadi terakhir sholat, coba komen A. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka coba saya mau tanya, dari nomor 1 sampai nomor 8, kesalahan nomor berapa yang sering kita lakukan? Atau semua kesalahan kita sering lakukan? Maka hati-hati, kalau kita tidak belajar, kita melakukan kesalahan. Kita tidak mau belajar, tidak mau tahu, melakukan berbagai kesalahan-kesalahan dalam sholat. Hati-hati. Maka bagaimana nasib sholat kita? Apakah kita mau sholat kita hanya menjadi dosa? Yang tadinya kita berharap mendapatkan pahala ketika sholat, bisa jadi sholatnya malah mendapatkan dosa. Karena apa? Karena kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kita pelajari. Melakukan keharaman, menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah. Sehingga sholat kita menjadi sholat yang sia-sia saja. Hati-hati. Kita mau belajar, lanjut. Lanjut teman-teman, semangat tidak kita belajar. Semangat, ya. Kita masuk ke masalah yang ke-8. Dari 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah, hukumnya haram kita lakukan di dalam sholat. Teman-teman, saya sudah mengikuti apa kemauan semuanya, yaitu diulang. Alhamdulillah kita sudah ulang yang kedua kali. Teman-teman, silakan tekan tombol share-nya. Boleh? Yang ke-8 gantung niat nih. Boleh tidak? Tekan tombol share-nya sekarang juga. Kita sebarkan 1000 kebaikan nih. Ya Allah. Mau tidak? Mau tidak kita dapat pahala? Yang pahalanya itu pahala jariah. Saya mau mengajak semuanya mendapatkan pahala jariah gratis, pahala yang terus mengalir sampai kita wafat. Silakan tekan tombol share-nya sekarang sebanyak-banyaknya. Minimal kita sebarkan 1000 kebaikan pada sore ini. Kita targetkan 1000 karena yang gabung dari tadi 1000 nih. Ya, siap, semangat. Kita lanjut ke masalah 8, gantung niat. Silakan di-share sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ada yang tahu tidak gantung niat? Yang tahu komen tahu, yang baru tahu, belum tahu komen belum tahu. Ada gantung niat. Gantung niat itu terbagi 2. Ada gantung niat sebelum sholat, ada gantung niat saat sedang sholat, di dalam sholat. Belum tahu ya, baru tahu ada yang namanya gantung niat. Gantung niat contohnya seperti ini. Kita masuk gantung niat sebelum sholat. Kita teman-teman sedang duduk main handphone, tiba-tiba datang notifikasi, paket Anda sedang diantarkan ke alamat tujuan. Asik, paket saya mau datang. Kita nunggu tukang paket gak datang-datang. Tiba-tiba azan, masuk waktu sholat. Kita pasti sholatnya pengen tepat waktu, betul? Maka kita ngomong seperti ini, aduh tukang paket gak datang-datang. Sambil nunggu tukang paket datang, sambil nunggu tukang paket datang, saya mau sholat dulu. Kita tulis ya. Sambil nunggu tukang paket datang, saya mau sholat dulu.
Saya mau sholat dulu. Nanti kalau tukang paket datang, saya sedang sholat, saya akan lari. Saya akan ambil paket saya. Saya akan bayar paket saya. Pernah teman-teman, apapun kasusnya, pernah atau tidak? Coba. Sambil nunggu tukang paket datang, saya mau sholat dulu. Nanti kalau saya sedang sholat, tiba-tiba tukang paket datang, saya akan hentikan sholat saya. Saya akan ambil paket saya. Ada yang pernah? Apapun, sambil nunggu tamu, sambil nunggu suami, saya mau sholat dulu. Sambil itu, sambil ini, saya mau sholat dulu. Nanti kalau saya sedang sholat, saya mau itu, saya mau ini. Maka sholat kita tidak sah kalau diawali dengan gantung niat. Kita meniatkan suatu keinginan kita di luar sholat, kita masukkan ke dalam sholat, maka sholat kita tidak sah walaupun sampai akhir tukang paket tidak datang. Paham? Paham teman-teman? Maka tidak boleh gantung niat sebelum sholat. Paham ya? Kalau gantung niatnya ketika saat sedang sholat, sholat kita batal. Contoh, kita sedang sholat, tiba-tiba ingat paket. Ingat paket masih aman, sah sholat kita, masih tidak batal, masih aman, ingat paket. Tapi kalau dibarengi di dalam sholat, aduh iya ya, hari ini paket saya diantarkan datang. Kalau nanti, kalau 2 menit lagi, kalau 1 menit lagi, tukang paket datang, tapi saya belum beres sholatnya, saya bakal langsung lari deh. Saya langsung ambil deh paket saya, maka sholatnya batal. Paham? Maka tidak boleh gantung niat. Paham? Kalau sudah paham, komen paham. Kita akan lanjut ke masalah selanjutnya. 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari sholat kita tidak sah, menjadi sholat yang sia-sia. Kita juga melakukan kesalahan, melakukan keharaman, melakukan dosa di dalam sholat. 8 perkara, alhamdulillah sudah kita pahami. Silakan teman-teman ditulis di komen, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah ya Rabb, sudah memberikan ilmu, sudah memberikan pemahaman kepada kami semua, memberikan kesehatan, kesempatan kepada kami semua, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu ini, menjadikan sholat kami lebih baik, menjadikan ibadah kami lebih baik. Kami ingin belajar terus ya Allah, supaya kami mencapai tujuan kami, mendekatkan diri kepada Engkau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya juga mau bahas 5 hal yang makruh teman-teman. Saya mau membahas 5 hal yang makruh. Mau tahu lanjut atau tidak, semangat atau tidak kita bahas yang makruh? Kalau tadi bahas yang haram, kita bahas yang makruh. Hal yang makruh kita lakukan di dalam sholat, aman, tidak membatalkan sholat kita. Makruh itu apa? Makruh itu adalah suatu perbuatan yang apabila kita tinggalkan perbuatan yang makruh, kita jauhi perbuatan yang makruh, maka kita akan mendapatkan pahala. Kata Nabi, tidak semua orang yang sholat mendapatkan pahala secara sempurna. Ada yang 1/9 saja dapatnya, ada yang cuma dapat pahala 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4. Bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali. Karena apa? Karena sering melakukan hal yang makruh. Jadi makruh itu kita lakukan di dalam sholat, sholat kita tidak batal, tapi pahala kita tidak sempurna. Pahala kita sholatnya bolong-bolong. Saya mau tanya nih teman-teman, kita sholat mau pahalanya sempurna atau tidak? Yang mau pahalanya sempurna, komen A. Yang mau pahalanya bolong-bolong, komen B. Coba. Pasti semuanya pengen pahalanya sempurna, betul? Pengen pahalanya semuanya sempurna. Maka yuk kita sama-sama ketahui hal yang makruh supaya kita hindari. Yang pertama, hal makruh yang pertama adalah tidak baca doa tahiyat. Ketika kita tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita langsung salam. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ketika kita baca fil alamina innaka hamidum majid, kita langsung salam. Siapa yang pernah? Siapa yang suka setelah fil alamina innaka hamidum majid kita langsung salam? Ada? Kita tidak baca doa tahiyat, hukumnya makruh. Kita meninggalkan sunnah, kita pahalanya tidak sempurna. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita doa tahiyat. Teman-teman, ada tidak? Ada tidak yang fil alamin innaka hamidum majid langsung salam? Ada. Nabi mengajarkan doa tahiyat kepada kita. Yang pertama, sebelum kita salam baca Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Doa tahiyat yang pertama yang Nabi ajarkan ada di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa yang kedua, Allahumma inni amilu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, melalui jalur periwayatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman, ada yang baru dengar doa ini? Ada yang baru dengar? Komen, baru dengar. Bahkan mungkin kita ada yang baru tahu ada yang namanya doa tahiyat. Kita meninggalkan doa tahiyat, hukumnya makruh, kita pahalanya tidak sempurna.
Maka yang mau dapat pahala sempurna, hafalkan doanya. Insya Allah kita punya grup belajar, teman-teman. Saya baru bicara ya. Kita punya grup belajar khusus untuk ayah bunda teman-teman yang nanti mau belajar. Kita adakan grup, kita buat grup khusus untuk penonton setia kita. Di dalam grup saya akan kasih doanya dalam bahasa Arab, insya Allah. Kita akan kasih doanya juga dengan lengkap dengan terjemahnya. Dikasih juga doanya lengkap dengan riwayat-riwayatnya. Nanti kita hatamkan masalah bab sholat kita di dalam grup. Yang mau gabung silakan. Nanti saya undang. Yang mau komen mau. Saya undang, pilih beberapa saja. Ya. Kemudian teman-teman, kita masuk ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua dari 5 hal yang makruh yang menyebabkan pahala sholat kita tidak sempurna adalah apa? Yaitu sholat di tempat yang sama. Sholat di tempat yang sama hukumnya makruh. Contoh, kita pergi ke masjid, kita sholat, ini saf 2, saf 3, saf 4 contoh. Kita sholat di sini terus, hukumnya makruh. Kata Nabi, ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai satu salam, satu kali sholat, mau dilanjutkan sholatnya, pindah tempatnya. Pindah tempatnya teman-teman. Kalau di rumah gimana? Di rumah juga sama. Ini sejadah, kita pindah, maju dikit, mundur dikit, geser kanan dikit, geser kiri dikit, asal geser dikit, kita sudah pindah, dihitung sunnah, pahala sholat kita sempurna. Paham? Paham teman-teman? Silakan nih, supaya kita bisa gabung bareng-bareng keluarga, silakan share kepada keluarganya. Kita akan undang semuanya insya Allah. Ya. Yang ketiga, masalah yang ketiga dari 5 hal yang makruh. Untuk laki-laki, sholat tidak pakai peci. Makruh hukumnya. Sholat tidak pakai tutup kepala, hukumnya makruh bagi laki-laki. Disunnahkan ketika sholat untuk laki-laki pakai tutup kepala supaya mendapatkan pahala sholatnya sempurna. Sholat tidak pakai peci, hukumnya makruh, pahala sholatnya tidak sempurna. Yang keempat adalah tidak baca surat. Ada tidak? Setelah baca Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua, tidak baca surat, hukumnya makruh, kita meninggalkan sunnah, pahala sholat kita tidak sempurna. Yang kelima teman-teman, hukumnya makruh ketika kita sujud, hidung kita tidak nempel sejadah. Hidung tidak nempel, tidak kena ke sejadah, hukumnya makruh. Disunnahkan ketika kita sedang sujud, disunnahkan hidung kita nempel ke sejadah. Paham? Paham teman-teman? Kalau sholat sambil duduk tidak apa-apa. Yang makruh tidak membatalkan sholat, tapi menjadikan pahala sholat kita berkurang. Pahala sholat kita tidak sempurna. Paham? Kita bahas nih 2 perkara sunnah yang jarang orang ketahui, yang jarang orang lakukan. 2 perkara sunnah teman-teman. Yang pertama adalah angkat tangan. Angkat tangan untuk takbir. Angkat tangan. Angkat tangan untuk takbir jarang orang yang tahu. Disunnahkan di 4 tempat saja. Jadi angkat tangan untuk takbir disunnahkan di 4 tempat saja, tidak di setiap tempat teman-teman. Allahu Akbar. Yang pertama, disunnahkan angkat tangan itu di rakaat pertama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, baca takbiratul ihram, Allah, angkat tangan, sunnah. Yang kedua, disunnahkan angkat tangan ketika rakaat ketiga. Rakaat kedua tidak. Rakaat ketiga kita bangun dari tahiyat awal, Allah masuk rakaat ketiga, disunnahkan angkat tangan untuk takbir. Yang ketiga, ketika kita akan ruku. Ketika akan ruku disunnahkan angkat tangan, Allahu Akbar. Yang keempat, disunnahkan angkat tangan ketika i'tidal, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, disunnahkan angkat tangan. Paham? Ini 2 sunnah yang jarang diketahui. Banyak orang yang angkat tangan setiap rakaat, padahal sunnahnya hanya di 4 tempat saja. Silakan Bapak Usman, silakan. Alhamdulillah, terima kasih insya Allah ya sudah mendapatkan ilmu pada sore ini. Biiznillah, dengan izin Allah. Yang kedua, perkara sunnah yang jarang dilakukan adalah ketika wudhu. Kita bahas juga wudhu nih. Jarang orang ketika membasuh hidung menghirup air ke hidung. Banyak orang yang tinggalkan, betul. Kita membasuh hidung itu hanya sebatas dibasuh saja, tidak dihirup. Padahal menghirup air ke hidung adalah sunnah. Paham teman-teman? Paham? Kita alhamdulillah sudah membahas 8 perkara. Ya, kita sudah membahas 8 perkara yang menyebabkan sholat kita batal, menyebabkan sholat kita tidak sah, hukumnya haram kita lakukan di dalam sholat. Kita sudah membahas 5 hal yang makruh yang menyebabkan pahala kita tidak sempurna. Kita sudah membahas 2 hal yang sunnah yang jarang dikerjakan, jarang diketahui. Maka teman-teman, saya mau tanya, penting atau tidak kita punya ilmu di dalam ibadah? Penting atau tidak? Ketika sholat, ketika ibadah kita harus punya ilmu.
penting atau tidak? Coba. A penting saja, B penting banget, C penting sangat banget. Sangat penting. Kata Imam Ibn Raslan, teman-teman, ya. Nah, Imam Ibn Raslan menulis di dalam kitabnya, siapa yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tidak diterima karena apa? Yang tidak berilmu. Kemudian sholat bisa banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak sesuai rukun, tidak sesuai syarat, maka sholatnya tidak sah, sholatnya sia-sia. Maka ya, kita wajib belajar ilmu, teman-teman. Betul. Maka karena semuanya setuju semuanya ilmu itu penting, setuju. Kalau setuju, komen setuju. Maka saya akan insya Allah menyampaikan, kita sama-sama mengingatkan, sama-sama belajar. Ada 3 ilmu, teman-teman. Ada 3 ilmu yang wajib hukumnya kita pelajari sebelum mati. Kita wajib pelajari ketiga ilmu ini sebelum mati. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk belajar ketiga ilmu ini, apalagi untuk menghatamkan ketiga ilmu ini, dicap sebagai orang yang berdosa setiap saat. Orang yang berdosa setiap saat. Berdosa itu tidak mesti melakukan maksiat. Berdosa itu tidak harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak hanya itu, tapi kita melakukan hal yang haram di dalam sholat. Kita sholatnya tidak benar, sholat sesuka hati, sholatnya asal-asalan, ibadah asal-asalan, dicap dosa, teman-teman. Betul. Maka supaya kita tidak dicap sebagai orang yang berdosa setiap saat, yuk kita belajar ketiga ilmu yang wajib kita pelajari. Mau tidak kita belajar? Semangat tidak kita belajar? Mau tahu, teman-teman? Kita akan membahas, ayah bunda, 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita mati, supaya kita terhindar dari orang yang berdosa setiap saat. Ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ini wajib kita pelajari. Siap belajar? Siap? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Bahas jangan supaya kita tahu. Bismillah, kita bahas. Yang pertama, ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Kenal Allah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib kita pelajari supaya kita tahu sifat-sifat Allah. Ilmu tauhid yang wajib kita pelajari supaya bisa kita dekat dengan Allah. Ini ilmu tauhid, teman-teman. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu tentang tata cara ibadah, tentang tata cara bersuci, tentang tata cara sholat kita, tentang tata cara zakat, tentang tata cara puasa yang benar, tentang tata cara haji dan umroh adalah ilmu fikih. Di dalam fikih khususnya ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih tentang hukum-hukum. Kita akan belajar. Pertama dulu kita belajar tentang fikih ibadah kita. Kemudian yang ketiga ada ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah ilmu yang wajib kita pelajari supaya kita bisa perbaiki hati kita. Kita punya hati yang bersih. Supaya kita bisa perbaiki akhlak kita. Belajar ilmu tasawuf. Supaya kita terhindar dari sifat riya, terhindar dari sifat ujub, terhindar dari sifat sombong, sifat takabur, penyakit-penyakit hati. Kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit hati ini, yaitu belajar ilmu tasawuf. Paham? Paham, teman-teman? Ya, kita sudah berikan gambaran, kita akan belajar. Bagaimana caranya kita bisa kenal Allah, bisa tahu sifat-sifat Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu tauhid, tidak akan pernah bisa. Maka belajar ilmu tauhid hukumnya wajib. Rekaman ini ya, bukan kadani, bukan rekaman. Masa rekaman? Live rekaman itu tidak bisa. Bab fikih, bagaimana caranya kita bisa bersuci dengan baik, sholat sesuai dengan syariat, syarat dan rukunnya, zakat, puasa, haji, umroh dengan benar. Tapi kita tidak mau belajar ilmu fikih, maka belajar ilmu fikih hukumnya wajib. Gimana caranya kita punya hati yang bersih, hati yang suci, akhlak yang baik, terhindar dari penyakit-penyakit hati? Kita tidak akan bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki akhlak kita kalau tidak tidak belajar ilmu tasawuf. Maka belajar ilmu tasawuf hukumnya wajib. Teman-teman, wajib kita belajar ketiga ilmu ini. Maka teman-teman, maka kita akan belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu fikih tanpa belajar ilmu tasawuf dicap sebagai orang yang fasik. Tidak bisa kita pilih salah satu.
Kita bersuci, saya mah cukup fikih sajalah. Saya cukup fikih, tidak perlu tasawuf. Bersucinya jago, sholatnya rajin 5 waktu ke masjid, tidak pernah tinggal, zakatnya hebat, puasanya hebat, haji umroh tiap tahun. Tapi ria, ibadahnya pengen dilihat orang lain, ibadahnya pengen dicap ahli ibadah, mau dicap ahli masjid. Hati-hati. Ibadahnya ujub, merasa diri paling benar, merasa ibadahnya paling hebat. Amalannya nol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, nol. Belajar tasawuf tanpa belajar fikih sama saja. Kita bisa punya hati yang suci, hati yang baik, akhlak yang bagus, tidak menyakiti sesama, tidak menyakiti makhluk Allah, tapi gak bisa sholat, gak bisa ibadah, nol di hadapan Allah. Celaka di akhirat, tidak akan selamat. Maka teman-teman, mau tidak kita belajar? Yuk, mau tidak kita belajar? Coba tanyakan kepada diri kita, sampai kapan kita mau sholat begini terus? Ustaz, kenapa saya sholat rajin, ibadah rajin, tapi kenapa hati saya selalu resah gelisah? Ada teman-teman, kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi hatinya selalu resah gelisah, ada. Maka kita perlu cek ibadah kita. Kita perlu cek ibadah kita. Siapa tahu ibadah kita selama ini tidak tahu ilmunya. Ibadah tidak didasari dengan ilmu. Contoh sholat deh saja. Contoh sholat. Sholat itu sebelum kita sholat harus tahu ilmunya teman-teman. Kita harus tahu rukun sholat ada 13. Kita harus tahu syarat sah sholat, ya. Syarat sah sholat ada 7. Kita harus tahu syarat sah takbir. Syarat sah takbiratul ihram ada 16. Syarat sah membaca Al-Fatihah, syarat sahnya ada 10 syarat. Kemudian kapan kita harus sujud sahwi nih? Banyak yang belum paham tentang sujud sahwi, ada 4 keadaan. Kapan kita tasydid? Kita belajar tasydid di dalam tahiyat ada 21, di dalam Fatihah ada 14. Siapa yang baru pertama kali melihat angka-angka ini? Ada yang baru tahu? Ada. Kita sholat tanpa ilmu-ilmu ini, sholat kita menjadi sholat yang sia-sia teman-teman. Kita tidak memenuhi syarat Al-Fatihah, satu saja sholat kita tidak sah. Tidak memenuhi syarat takbir, satu saja sholat kita tidak sah. Sholat kita selama ini banyak yang sia-sia jika kita tidak mau tahu ilmunya. Allahu Akbar. Ayah bunda teman-teman semua, sebelum kita sholat, kita harus bisa dulu bersuci. Bersucinya tidak benar, sholatnya juga tidak sah. Kita harus tahu cara mandi wajib. Kita harus tahu cara mandi wajib. Tidak ada air, kita pakai tayamum. Harus tahu rukun tayamum. Harus tahu syarat sah tayamum. Harus tahu kita rukun wudu. Rukun wudu kita harus tahu. Kemudian rukun mandi wajib, syarat sah mandi wajib, kita harus tahu. Ini baru hal-hal yang dasar. Belum lagi nanti sunnahnya, belum yang mengharamkan, belum yang makruh, belum yang boleh, belum yang akhlak-akhlak, adab-adab dan lain-lain. Ini baru dasarnya teman-teman. Mau tidak kita belajar? Coba saya mau tunjukkan sedikit saja tata cara mandi wajib sunnah Nabi. Mandi wajib sunnah Nabi teman-teman. Barangkali kita belum tahu. Ini kanan, ini kiri. Bagi dua tubuh kita kanan dan kiri. Pertama-tama kita nanti ada hal-hal yang sunnah, hal-hal yang mesti diperhatikan sebelum mandi wajib. Ada persiapan-persiapannya, ada sunnah-sunnahnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Ketika kita mandi wajib, basuh terlebih dahulu tubuh sebelah kanan bagian depan 3 kali. Kanan depan 3 kali. Setelah kanan depan, pindah basuh tubuh sebelah kanan bagian belakang 3 kali. Selesai kanan, pindah ke kiri. Tubuh sebelah kiri bagian depan 3 kali. Tubuh sebelah kiri bagian belakang 3 kali. Ada yang baru tahu? Yang baru tahu mandi wajib sunnah Nabi, ada yang baru tahu? Yang baru tahu komen baru tahu. Coba teman-teman. Mandi wajib sunnah Nabi yang baru tahu. Masya Allah. Ayah bunda teman-teman semua, ajaran baru, Masya Allah, ajaran baru. Kak Edi, dengarkan. Ketika kita tidak tahu ilmu, semua ilmu di dunia ini tuh luas. Luas ilmu ini. Masa disebutkan sekarang baru tahu? Kakaknya yang baru tahu. Ini masyarakat Indonesia ini seperti ini teman-teman. Masalah nih, masalah. Ya, ada yang bilang dari bawah ke atas, boleh, banyak kesunahan. Maka kita perlu tahu ilmunya. Kita belum tahu ilmunya, jangan bilang orang itu ajaran baru, sesat dan lain-lain. Hati-hati nih. Nah, sudah mulai tidak beradab di dalam majelis ilmu nih. Ya, boleh teman-teman. Kalau kita baru tahu cara mandi wajib saja, baru tahu, padahal mandi wajib merupakan langkah awal kita ibadah. Teman-teman, malukah kita kepada Nabi Muhammad? Tidak malukah kita kepada Allah? Nabi Muhammad menyebarkan sunnah kepada kita, menyebarkan ilmu-ilmu ini kepada kita. Bercucuran darah, rela mengorbankan harta, jiwa, tenaga untuk supaya ilmu ini sampai kepada kita. Mandi wajib sama junub beda? Sama. Mandi wajib, mandi junub sama. Ya, mandi besar sama. Maka mau tidak kita belajar? Mau tidak kita belajar nih?
saya akan undang teman-teman ke dalam grup khusus untuk kita belajar. Kalau mau kita lanjut nih, kita belajar tentang sholat, tentang bersuci, mau atau tidak, kita akan sama-sama belajar. Ya, teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar.